Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sejahtera buat para pemirsa semua dimanapun Anda berada. Di sini nama saya Harsono, putra dari Bapak Adi Susanto, juga dari Pak Adi Susanto, putra dari Jowikarto, Pecarik Kepala Desa Plubangan. Di sini saya mau bercerita tentang sejarah makam Ki Ageng Wonosobo, tetapi cerita yang berada di balik layar. Artinya kita bercerita di luar sejarah makam Ki Ageng Wonosobo. Pada awalnya ketika kami masih kecil, kami sering diajak bapak saya ke makam Ki Ageng Wonosobo untuk bersih-bersih makam. Pada waktu itu makam tersebut masih dipagar menggunakan bambu. Pagar bambu itu ketika beberapa bulan sekali harus mengalami kerapuan dan harus diganti sama bapak saya ketika itu. Bambu-bambu tersebut setelah diganti sama bapak saya, kami kembali ke rumah dan seperti itu berjalan bertahun-tahun. Namun demikian, ketika ada seseorang datang kepada bapak saya dan minta izin untuk berdoa di situ, dan rupa-rupanya orang tersebut doanya dikabulkan oleh Tuhan, dan dengan dikabulkannya doa tersebut, maka bapak saya minta tolong kepada seseorang tersebut untuk membuatkan jungkup. Kalau bahasa Wonosobo itu cukup, tapi kalau bahasa sampean sekarang itu ya dibangun gitulah. Pada intinya kenapa harus dibangun, karena kita kalau berziarah itu kalau musim hujan kehujanan, untuk biar kalau ziarah kita ini tidak kehujanan, maka dibangunlah sebuah jungkup masih kecil pada waktu itu. Setelah dibangun jungkup kecil, beberapa tahun kemudian datanglah seseorang lagi dan berdoa lagi di situ. Setelah doanya dikabulkan, maka waktu itu saya yang mendampingi seseorang tersebut berdoa, dan setelah berdoa saya meminta kepada orang tersebut, dan apabila doanya dikabulkan, maka saya minta untuk dibangunkan yang lebih besar lagi, agar bisa memuat orang-orang yang berziarah lebih banyak lagi. Dengan demikian kita dalam berziarah itu bisa nyaman, artinya tidak kena air hujan. Setelah demikian, maka makam Ki Ageng Wonosobo itu sedikit demi sedikit mulai dikenal dengan masyarakat sekitarnya, dan semakin lama makam tersebut dikenal masyarakat banyak, dan banyak sekali peziarah-peziarah yang datang. Dengan demikian tidak sedikit pihak yang ikut nyengkuyung membangun makam tersebut, dan tidak sedikit para awak media yang membesarkan makam tersebut sampai sekarang. Dengan demikian, inilah sejarah kemunculan Ki Ageng Wonosobo yang sebenarnya. Kami tidak sendirian, kami ada beberapa teman yang ikut. Setiap malam Jumat kita selalu berziarah ke makam Ki Ageng Wonosobo. Dari dulu hingga sampai sekarang ini kami tetap masih melakukan ziarah tersebut. Dengan demikian para pemirsa, setelah makam Ki Ageng Wonosobo ini menjadi besar, maka banyak sekali orang-orang yang ikut terlibat di dalamnya dengan satu tujuan, yaitu untuk membesarkan makam tersebut. Dengan demikian makam ini sekarang sudah menjadi besar, sudah diakui oleh pemerintah kabupaten, dan setiap tahunnya juga sudah diadakan kegiatan-kegiatan ritual secara agama maupun budaya.
Kurang lebihnya seperti itu cerita yang bisa dapat saya sampaikan, dan apabila ada masukan dari para pemirsa silahkan untuk disampaikan kritik dan sarannya. Pak Eri, salam Pancasila. Salam Pancasila, merdeka. Merdeka. Dasar NKRI bukan Dasar pilar. NKRI bukan pilar.